البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab pertama dan hadis pertama dari Kitabul Ilm. Tentunya kalau di sini bukan bab pertama sudah ya, berarti bab kedua. Cuma hadis yang pertama sekarang, karena bab yang pertama tidak diisi hadis, tapi diisi oleh Imam Bukhari dengan 2 ayat. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-babus tsani bab man su'ila ilma wa huwa mustaghilun fi hadisih. Bab yang kedua, bab yang membahas tentang orang yang ditanya tentang suatu ilmu dalam keadaan dia sedang sibuk di dalam pembicaraannya, sibuk berbicara dengan orang lain. Fa'atammal hadis, lalu dia menyelesaikan pembicaraannya itu. Summa ajabas sa'il, kemudian dia menjawab pertanyaan si penanya. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu menjelaskan tentang adab-adab di dalam pembicaraan, mungkin di dalam ceramah atau di dalam pengajaran atau di dalam majelis fatwa atau bahkan di dalam acara sembang-sembang biasa, perbincangan pembicaraan itu. Yaitu apa? Kalau kita sudah sedang berbicara dengan orang-orang tertentu, lalu datang orang pihak ketiga bertanya ini dan itu, maka di antara adabnya kita selesaikan pembicaraan kita dengan orang yang sudah memang sejak awal sedang berbicara dengan kita. Jangan langsung kita tinggalkan saudara kita tadi demi si penanya yang baru datang. Ini adab asalnya. Nanti akan ada dalil yang lain yang menunjukkan perkecualian, mungkin keadaan terpaksa dan apa. Tapi kalau dalam keadaan biasa, maka selesaikan dulu urusan kita dengan orang yang di hadapan kita, baru membantu orang yang baru datang itu. Baik. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsu tasi' wal khamsun, haddatsana Muhammad ibn Sinan, qala haddatsana Fulaih, yaitu hawilis sanad, pindahkan sanad dari yang pertama lagi. Wa haddatsani Ibrahim ibn al-Munzir, guru yang kedua dari Imam Bukhari. Qala haddatsana Muhammad ibn Fulaih, qala haddatsani Abi, qala haddatsani Hilal ibn Ali, an Atha ibn Yasar, an Abi Hurairah. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlis. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di suatu majlis, yuhaddisul qaum, dalam keadaan beliau sedang menyampaikan hadis, menyampaikan pembicaraan atau cerita kepada sekelompok orang, sekelompok sahabat. Ja'ahu a'rabi, datanglah kepada beliau, yaitu tatkala terjadi itu, datanglah seorang badui. Faqal mata sa'ah, si badui bertanya, bila datangnya hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadits, maka Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraan beliau, tidak menjawab si baduinya tadi. Faqala ba'dul qaum, maka sekelompok orang yang hadir di situ berkata, sami'a maqal fakariha maqal. Rasulullah mendengar apa yang ditanyakan orang tadi, namun beliau tak suka dengan yang diucapkannya itu. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan bal lam yasma', bahkan Nabi tak mendengar. Hatta idza qada haditsah, sehingga apabila beliau telah menyelesaikan hadis tadi, menyelesaikan pembicaraan beliau dengan orang-orang yang hadir di situ, beliau bertanya, aina urahu sa'ilu anisa'ah. Urahu ini tambahan atau sisipan dari si rawinya. Asalnya apa? Aina as-sa'ilu anisa'ah, di mana si penanya tentang hari kiamat tadi? Qal ha ana ya Rasulullah, si badui mengatakan, ini saya wahai Rasulullah. Qal fa idza buyi'atil amanah fantadhiris sa'ah, maka apabila amanah telah disia-siakan, maka nantikanlah ketibaan hari kiamat. Qal kaifa idha'atuha,
Lalu si Badui ini bertanya, bagaimana disia-siakannya amanah itu? Seperti apa amanah tersia-sia? Qal idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu, suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, bukan orang yang layak memperolehinya, maka tunggulah hari kiamat, tunggulah masa kehancuran itu. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim tidak meriwayatkan itu. Baik, kita lihat di sini rawi-rawinya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Sinan. Beliau ini adalah Abu Bakar Al-Basri, Siqah. Gurunya ini Siqah, orang Basrah, Abu Bakar. Qal haddatsana Fulaih. Yang menyampaikan hadis kepada saya, kata Muhammad bin Sinan, adalah Fulaih. Fulaih ini Abu Yahya, Fulaih bin Sulaiman Al-Madani. Beliau saduqun kasirul khata' alal khilaf. Beliau saduq, orangnya jujur, baik, tapi punya kesalahan banyak. Makanya sebagian ulama mengatakan orang ini tak ada apa-apanya. Tapi ulama yang lain mengatakan dia siqah, yang lain mengatakan dia boleh diambil hadisnya tetapi tidak menjadi hujjah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya beliau ini saduqun kasirul khata'. Kenapa? Itu nanti dulu. Jadi ini kesimpulan si Fulaih. Baik. Kemudian Bukhari mengatakan sekarang kita berpindah sanad. Saya akan menyampaikan sanad kedua. Seakan-akan Bukhari mengatakan itu. Nah, sekarang Bukhari mendatangkan guru kedua. Guru pertama tadi Muhammad bin Sinan. Sekarang yang kedua, wa haddatsani Ibrahim ibnul Mundhir. Yang menyampaikan hadis kepada saya adalah Ibrahim ibnul Mundhir, dan beliau Abu Ishaq Ibrahim bin Mundhir Al-Madani, siqatun sabt, kukuh, lebih bagus dari guru yang pertama, orang Madinah. Qal haddatsana Muhammad ibnu Fulaih. Ini Muhammad bin Fulaih bin Sulaiman Al-Madani. Ini saduq. Dia anak dari siapa? Fulaih. Qal haddatsani abi. Meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya tadi siapa? Abu Yahya, Fulaih bin Sulaiman Al-Madani, yang banyak mengalami kesalahan secara kualitinya. Qal haddatsani Hilal bin Ali. Tidak disebutkan kunyahnya, tetapi beliau Madaniyun siqah. Dari apa? Orang Madinah, siqah. Qal an Atha ibni Yasar. Atau Ibnu Yasar Abu Muhammad atau Ibnu Yasar siqatun sabtun qas. Beliau tukang cerita, tetapi ceritanya bukan cerita seperti orang yang suka membual, menipu. Ini siqah. Beliau orang terpercaya. Termasuk murid terbaik dari Abu Hurairah, termasuk tabi'in yang terkuat, faqih atau Ibnu Yasar. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau ma'ruf Abu Hurairah. Namanya siapakah? Alal khilaf, yang betul menurut jumhur adalah Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani dan juga Al-Madani, karena beliau pindah ke Madinah bersama ibunya. Nah, beliau sahabat, ibunya juga dari kalangan sahabat. Berarti Imam Bukhari di sini sanad yang pertama itu sebenarnya lebih pendek, sanad kedua lebih panjang, tetapi faedahnya apa? Yaitu sanad kedua musalsalun bil madaniyin. Semuanya orang-orang Madinah. Ibrahim ibnul Mundhir ini Madani, Abu Ishaq Muhammad bin Fulaih ini adalah Madani. Kemudian ayahnya yaitu Abu Yahya Fulaih bin Sulaiman Al-Madani. Hilal bin Ali ini juga Madani, atau Ibnu Yasar ini juga Madani. Abu Muhammad Al-Madani, Abu Hurairah juga Madani. Berarti ini sanad kedua semuanya adalah orang Madinah. Cuma tentunya sanad ini kalau dilihat dari individualnya, Fulaih bin Sulaiman ini kurang kuat dari kualitinya. Tetapi tatkala Imam Bukhari meriwayatkan sebagai umdah, yaitu muktamad hadisnya ini di dalam sanad ini, dalam tajuk ini, karena tajuknya apa? Mansuila, langsung di bawah bab itu beliau meriwayatkan dengan sanad bersambung, menunjukkan hadis ini muktamad. Apabila Bukhari menjadikan riwayat ini muktamad,
menunjukkan bahwasanya orang ini dirojihkan oleh Imam Bukhari, dia orang yang cukup kuat untuk meriwayatkan yang seperti ini. Walaupun secara individual dia tak seberapa kuat, si Fulaih bin Sulaiman, tetapi kesengajaan Imam Bukhari untuk meriwayatkan hadis dia di bawah tajuk dengan sanad yang bersambung sebagai umdah, yaitu muktamad, menunjukkan orang ini hadisnya telah ditapis, telah disaring oleh Imam Bukhari sehingga boleh disahihkan. Makanya hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Imam Al-Baghawi mengatakan sahih karena apa? Imam Bukhari menjadikan ini sebagai umdah, muktamad, sebagai patokan. Baik. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula di dalam Sahih Ibnu Hibban, dan juga dalam riwayat banyak sekali, semuanya meriwayatkan hadis ini dari jalur ini, Fulaih bin Sulaiman. Dan ada penguat, sebagaimana di dalam misalkan diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyah dari hadis Ali. Ini boleh sebagai penguat. Juga ada penguat dari sanad-sanad yang lain. Kesimpulannya hadis ini boleh dihukumi sahih. Nah, sekarang apabila kita sudah tahu hadis ini sahih, kita masuk kepada inti ceritanya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlis, tatkala, yaitu suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di suatu majelis, yuhaddisul qaum, beliau mengajak bicara atau menyampaikan hadis, menyampaikan pembicaraan kepada orang-orang. Ini menunjukkan yaitu seorang alim, seorang yang berilmu, seorang mufti, seorang hakim dan sebagainya, dia dianjurkan untuk sering berhubungan dengan manusia untuk menyampaikan ilmu, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat-nasihat dan sebagainya, memberikan manfaat. Karena Nabi mencontohkan yang seperti itu. Jangan menempuh jalan orang-orang yang saya lebih suka tinggal di gua-gua saja. Seperti sebagian kelompok yang mengatakan, kalau saya bergaul dengan orang-orang nanti derajat saya jadi jatuh. Saya lebih baik berdiam diri di rumah, atau saya berdiam di gua, barang siapa perlu datang kepada saya. Tidak demikian. Nabi pun selalu datang ke masjid, membuka majelis di sana, mengajarkan ini dan itu. Terkadang juga beliau pergi ke pasar, terkadang juga beliau mengunjungi orang-orang yang sakit di rumah-rumah mereka dan sebagainya. Inilah yang disyariatkan. Sebagaimana itu dibahas oleh Imam Al-Khattabi di dalam Kitabul Uzlah, demikian pula Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwasanya para nabi, demikian pula para sahabat, langkah mereka seperti ini, yaitu bergaul dengan umat manusia, menebarkan manfaat. Adapun apabila keadaan umat itu rusak dan tidak mampu untuk diperbaiki dan dikhawatirkan kita justru malah celaka apabila berkumpul dengan mereka, memang kita disuruh untuk hijrah, pergi ke tempat yang lain, atau uzlah, menyendiri di rumah apabila suasananya sampai seburuk itu. Tayyib. Ja'ahu a'rabi. Tayyib. Ja'ahu, ini fi'ilnya, inilah sebagai amil dari bainama. Kita tahu bainama ini mabni ala sukun fi mahallin nasab, sebagai apa? Sebagai dzaraf. Yang namanya dzaraf ini dia tergantung pada yang lain. Tergantung pada apa? Pada fi'il. Fi'il mana ini? Ja'ahu. Tatkala ada peristiwa demikian, tatkala Nabi sedang demikian, datanglah, tibalah seorang badui, a'rabi, yaitu badui, yaitu orang yang tinggal di pedalaman, bukan perkotaan. Kalau perkotaan dikatakan apa? Hadori. Faqal, dia bertanya, mata sa'ah, bila datangnya hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Lalu maka Nabi SAW terus berlalu menyampaikan hadis kepada orang-orang, karena pembicaraan belum selesai, ceramah belum selesai. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, menukilkan ucapan Al-Muhallab, dari hadis ini kita mendapatkan faidah adab di dalam pembicaraan, yaitu kita tidak memotong pembicaraan orang lain ketika orang sedang berceramah, orang sedang mengajar. Maka orang yang baru datang
dia baru datang, atau al-muhim orang yang sedang statusnya adalah tidak sedang diajak bicara, maka dia adabnya adalah dilarang untuk memotong pembicaraan, tetapi apa? Tunggu sampai si pembicara itu mungkin bernafas atau minum atau diam sebentar. Kalau baru minta izin. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Makanya di sini Rasulullah mendidik si Badui untuk apa? Bersabar. Tidak boleh langsung memotong pembicaraan. Rasulullah lanjut bicara dengan apa? Orang-orang yang memang sedang beliau ajar. Faqala ba'dul qaum. Lalu sebagian orang mengatakan, dan juga di antara faedahnya dijelaskan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, yaitu sunnah dari orang yang berbicara adalah yaitu dia memuliakan orang-orang yang sudah hadir sejak pertama dan mendengarkan pembicaraan. Jangan kita tinggalkan berbicara dengan dia karena orang lain yang baru datang. Kita lanjutkan, kita selesaikan urusan dengan mereka dulu. Ini sebagai bentuk pemuliaan kita kepada orang-orang yang datang, yang sudah sejak awal istilahnya di majelis kita. Ini hukum asalnya. Ini sebagai pemuliaan dari kaum yang sudah ada di situ. Faqala ba'dul qaum, tatkala nampak seperti itu, orang itu bicara tapi Nabi seperti apa? Tak ambil berat, tak kisah dengan ucapan dia, maka sebagian sahabat berkata kepada temannya, sami'a maqal fakariha maqal. Nabi mendengar apa yang dia katakan, tetapi Nabi tak suka dengan apa yang dia katakan tadi. Pertanyaan bila hari kiamat, Nabi boleh jadi tak suka dengan pembicaraan itu. Telah kita lewati dalam Kitabul Iman. Bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat. Maka untuk apa menanyakan itu? Lebih baik tanya ke perkara yang lebih penting. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan balam yasma, bahkan Nabi tidak mendengar. Makanya Nabi tidak menjawab pertanyaan orang itu. Hatta idza qada hadisah, sehingga apabila Nabi menyelesaikan pembicaraannya, nah ini menunjukkan apa? Orang Badui ini cukup pandai. Setelah tahu dia tidak diperhatikan, maka dia tidak mengejar-ngejar, tapi dia diam, dia tunggu sampai Nabi selesai bicara. Nah ini dijelaskan oleh Al-Muhallab, dijelaskan oleh Ibnu Battal, menunjukkan inilah adab di dalam majelis, yaitu kita biarkan dulu si alimnya atau si pendidiknya, atau kalau majelis fatwa ya si muftinya, kalau majelis mahkamah ya si hakim, biar dia menyelesaikan pembicaraannya dulu. Kalau kita lihat dalam qarinah dia tak ingin dipotong pembicaraannya. Nah si Baduinya paham, maka dia diam, tidak mengejar-ngejar. Sehingga apabila Nabi selesai dari pembicaraan beliau, beliau bertanya, aina sa'ilu anisa'ah, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat ini tadi? Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan apa yang dia tanya, yaitu memberikan perhatian. Dijelaskan oleh Ibnu Battal, ini menunjukkan yaitu ar-rifqu bil muta'allim, yaitu bersikap lembut, bersikap lunak kepada seorang pelajar. Namanya orang pelajar, dia baru belajar, mungkin belum tahu adab-adabnya. Nabi tidak marah, Nabi tidak kemudian buang dia keluar, tak. Tapi Rasulullah SAW bertanya, setelah tiba waktunya beliau tanya, mana tadi orang yang bertanya? Tidak kemudian dihukum, tak diajak bicara sampai selesai, tak. Beliau kemudian mulai memenuhi apa yang dia inginkan, yaitu perhatian dan ilmu. Qala ana ya Rasulullah, si Badui mengatakan, ini saya wahai Rasulullah. Nah, ini isyarat memang Baduinya lebih pandai dari sebagian Badui yang lain. Kita telah melewati sebagian hadis yang mana Baduinya mengatakan ya Muhammad atau yang seperti itu, adabnya kurang. Tapi yang Badui yang ini, dia nampak beberapa kepandaian dia. Lalu Rasulullah menjawab, fa idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Bukan dikatakan itulah waktu hari kiamat, karena telah kita lewati hadis Abi Hurairah, demikian pula di dalam syarahnya, yaitu hadis siapa lagi, misalkan hadis Umar bin Khattab, bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat.
Maka Nabi tidak mengatakan itulah hari kiamat, tapi tunggu, nantikan. Berarti memang belum datang, tetapi itu sudah menjadi alamat yang sangat besar. Sangat besar dibanding dengan yang lain-lain. Tetap Nabi tidak memberitahu, dan memang tak tahu beliau tentang hari kiamat itu bila. Tetapi disuruh menunggu kalau keadaannya sudah seperti itu. Ini dari satu sisi, yaitu intinya apa sekarang? Yaitu di antara tanda hari kiamat adalah penyia-nyiaan amanah, dan hadisnya banyak tentang masalah ini. Bahwasanya ini bagian dari asyratus saah, tanda hari kiamat. Baik. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, bukankah sekarang ini amanah juga sudah banyak disia-siakan dari berbagai sudut pandang? Orang tua menyia-nyiakan anak sebagai amanah, pemilik harta menyia-nyiakan harta yang menjadi amanah, seorang suami menyia-nyiakan istrinya padahal itu amanah dari mentua. Demikian pula sebaliknya, si istri mungkin menyia-nyiakan kepercayaan suami, suaminya pergi tahu-tahu istrinya memasukkan orang tanpa izin, ini amanah. Demikian pula rakyat memberikan amanah kepada kepala negara, tahu-tahu amanah itu disia-siakan. Demikian pula kepala negara percaya pada rakyatnya, tahu-tahu rakyatnya sedang menyiapkan pengganti untuk menjatuhkan kepala negara yang lama. Demikian pula yang di masjid, banyak orang menyia-nyiakan amanah, amanah harta, amanah waktu sholat, muadzinnya tidak perhatian baik-baik, dan seterusnya. Di berbagai sisi kehidupan banyak penyia-nyiaan amanah. Tapi kenapa kiamat tidak datang? Nah, disinilah ada isyarat bahwasanya as-sa'ah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama as-sa'atul kubra, kiamat yang paling besar, yaitu hancurnya alam semesta. Ini seseorang tidak tahu, tapi alamat sudah ada. Yang kedua adalah as-sa'atul wusta, yaitu kehancuran yang bersifat pertengahan, yaitu matinya suatu kaum. Baik. Bukan hanya satu orang, bukan semua, tapi satu kaum, itu juga sa'ah. Kemudian yang paling kecil as-sa'atus sughra, kiamat kecil, yaitu matinya orang per orang. Lalu hadis ini bicara tentang apa? Boleh jadi bicara tentang keadaan yang kedua, yaitu apabila di suatu kaum amanah telah tersia-sia dari berbagai sisi, maka akan datang malapetaka, akan datang bala bencana, sehingga satu kaum itu habis, satu kampung itu lenyap, atau banyak yang mati mayoritasnya, atau rusak harta bendanya dan sebagainya. Maka kalau sampai itu kita lihat, mungkin dari sisi gunung berapi yang meluluh lantakan satu desa, atau mungkin banjir yang melenyapkan kehidupan satu kota. Demikian pula misalkan apa itu gempa bumi atau penyakit yang memusnahkan sekian banyak orang, kita wajib waspada. Boleh jadi ini isyarat banyak amanah yang telah tersia-sia, banyak kerusakan yang telah merajalela di mana-mana, telah merata di mana-mana. Inilah sa'ah. Tidak wajib sa'ah itu hari kiamat yang besar, tapi sa'ah untuk suatu kaum, hancurnya suatu kaum disebabkan oleh rusaknya amanah. Kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan, polanya seperti apa? Maka Rasulullah menyebutkan apa hikmah pertanyaan ini dijelaskan oleh Ibnu Battal di dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu bolehnya untuk minta penjelasan apabila penerangan yang pertama itu belum jelas. Ini si Badui, Rasulullah sudah memberikan jawaban, dia bertanya lagi karena dia masih merasa belum jelas. Menunjukkan apa? Kata Ibnu Battal, jawazu muraja'atil alim indal iskal. Boleh bertanya lagi kepada si orang alim apabila si muridnya masih merasa rumit, masih merasa pening. Gimana maksudnya itu? Nah, Rasulullah kemudian menjelaskan lagi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu disandarkan, wusida, baik, wisada itu bantal, seakan-akan apa? Kepala diletakkan di bantal, itulah urusan diletakkan bukan pada tempat yang betul. Dalam riwayat yang lain, usnida, idza usnidal amru ila ghairi ahli, sama artinya apabila urusan itu diserahkan, disandarkan bukan kepada pakarnya, maka tunggulah kehancurannya. Baik. Wajibnya yang mengurusi ini adalah orang yang pakar, orang yang
mampu melaksanakan itu, yang wajib untuk yang berhak mendapatkan apa istilahnya amanah harta, tentunya orang yang terpercaya, orang yang memang amin, bukan khain. Dan nanti ada pembahasan bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam pembahasan ini. Berapa banyak orang yang dia hadik, dia cerdik, pandai, tetapi dia khain, ternyata dia berkhianat. Maka yang dipentingkan bukan sekedar dia pandai, tetapi dia adalah amin, memang orang yang layak dipercaya, layak memegang amanah. Baik. Demikian pula masalah kepemimpinan syarikat. Wajib yang memegang adalah orang yang memang pandai di dalam mengurusi syarikat tadi, bukan malah sekedar oh ini anak saya, anak sulung, dah biar dia yang memegang itu jadi CEO atau jadi apa. Tahu-tahu lingkup itunya, perusahaannya, syarikatnya. Ya itu dikatakan sa'ah, yaitu hari kehancuran syarikat tadi. Makanya hadis ini walaupun sebab pertanyaannya itu tentang kiamat kubro, kiamat yang paling besar itu, tetapi Nabi SAW membelokkan kepada perkara yang lebih penting, yaitu kiamat-kiamat yang kecil, yaitu kita diwajibkan untuk menghindar dari perkara yang akan menimbulkan kerusakan. Inilah hikmah dari ajaran Nabi terkait dengan pertanyaan tadi. Nabi tidak langsung menjawab, oh kiamat itu pada menit kesekian, tahun kesekian. Nabi tak tahu, dan orang yang bertanya tidak mampu mengambil manfaat dari itu. Kalau sudah tahu lalu apa untungnya? Maka Nabi membelokkan kepada perkara yang lebih penting, yaitu menjaga amanah, memelihara amanah, dan menjadi orang-orang yang terpercaya. Berarti apa? Menjauh dari sifat khianah. Karena hadis ini memberikan isyarat bahwasanya pengkhianatan itu akan menimbulkan kerusakan. Sebagaimana amanah, yaitu memelihara amanah, memelihara kepercayaan, itu akan menimbulkan kemaslahatan. Semuanya akan jadi baik apabila masing-masing pihak tahu tugas dan kewajibannya, tidak sampai berkhianat. Kalau tidak demikian, maka semuanya akan rusak. Ini uslub ini di dalam balaghah dikatakan apa? Uslubul hakim, uslub orang yang bijak. Maknanya apa? Telah dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Kasyifu Asraris Sunan. Ini polanya dikatakan pola uslub hakim, yaitu memindahkan si penanya dari perkara yang tidak seberapa penting untuk dia kepada ilmu yang lebih penting. Yaitu apa? Apa saja yang wajib dipersiapkan untuk menghadapi hari kiamat, itulah yang lebih penting. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.